Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zaul Adani. Saya dari kelas B Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tugas Humas sebagai alat komunikasi eksternal. Humas memiliki peran penting sebagai alat komunikasi eksternal bagi sebuah organisasi. Dengan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, Humas dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dan membangun citra yang positif di mata publik. Selain itu, Humas sekolah juga harus mampu mengelola krisis yang terjadi di sekolah, berupa kecelakaan siswa, konflik antara siswa atau guru, atau juga mungkin masalah lain yang dapat mempengaruhi citra sekolah. Humas sekolah juga harus memahami prinsip-prinsip public relation management serta mampu melakukan SWOT analisis untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh sekolah. Dalam konteks pendidikan, Humas sekolah wajib berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta mempromosikan keunggulan dan prestasi siswa dalam membangun hubungan baik antar sekolah dan orang tua siswa, serta memfasilitasi komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Humas sekolah juga dapat menggunakan PDCA diagram. Dengan menggunakan PDCA diagram, Humas sekolah dapat memastikan setiap tugas yang dilakukan telah direncanakan dengan baik, efektif, dan efisien. Humas sebagai alat manajemen pendidikan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha elemen pendidikan untuk mencapai tujuan organisasi. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Manajemen melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam mencapai tujuan pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian sumber daya organisasi. Leading menekankan pembimbingan dan keteladanan. Motivating menekankan penyadaran bawahan. Fungsi staffing dapat berdiri sendiri atau dimasukkan dalam fungsi organizing. Peran manajemen dalam Humas. Praktisi Humas menggunakan konsep manajemen dalam tugasnya, meliputi perencanaan, persiapan, aksi, komunikasi, dan evaluasi. Proses Humas mengacu pendekatan manajerial. Perusahaan membuat rencana strategis dengan menetapkan garis besar tindakan untuk jangka waktu tertentu yang bervariasi. Dulu, rencana strategis bisa 25 tahun, tapi sekarang umumnya 5-10 tahun, karena perubahan sulit diprediksi dan saling terkait sehingga perkiraan jangka panjang terbatas. Seorang praktis Humas harus terlibat aktif dalam proses penyusunan rencana jangka panjang lembaga pendidikan. Ia perlu mengobservasi pendapat dan harapan dari berbagai pihak terkait, karena proses ini melibatkan banyak pihak. Rencana jangka panjang yang disepakati disebut konsensus. Keterlibatan aktif Humas penting agar rencana selaras dengan kepentingan hubungan masyarakat lembaga. Rencana jangka panjang menjadi pegangan bagi praktis Humas untuk menyusun rencana teknis dan langkah komunikasi sehari-hari. Untuk bertindak strategis, kegiatan Humas harus menyatu dengan visi misi organisasi. Dari situ, praktis Humas dapat menetapkan tujuan dan bekerja berdasarkannya. Humas adalah rencana jangka panjang. Langkah-langkah yang dapat dilakukan praktisi Humas untuk memberi kontribusi pada rencana jangka panjang perusahaan ada 3. Yang pertama, menyampaikan fakta dan opini internal serta eksternal. Perusahaan dari berbagai sumber seperti media massa, pidato pimpinan, publikasi perusahaan, dan wawancara pihak terkait. Yang kedua, menelusuri dokumen resmi perusahaan dan mempelajari perubahan historis sikap perusahaan terhadap publiknya. Yang ketiga, melakukan analisis SWOT
strengths, weakness, opportunities, threats. Dengan menganalisis persepsi internal dan eksternal perusahaan terkait seperti masa depan industri, citra perusahaan, budaya perusahaan, dan potensi lainnya. Komponen strengths dan weakness dikaji dari unsur internal perusahaan, sementara opportunities dan threats dikaji dari lingkungan eksternalnya, seperti regulasi masyarakat, ekonomi, politik, dan lain-lain. Hasil analisis disampaikan dalam penyusunan rencana jangka panjang bersama bagian lain untuk menghasilkan rencana menyeluruh yang menggambarkan arah perusahaan ke depan. Berdasarkan rencana ini, praktisi humas menyusun program kerja yang selaras dengan arah perusahaan. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam fungsi-fungsi manajemen dalam humas. Manajemen dalam bidang hubungan masyarakat memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan memastikan hubungan yang baik dengan publik. Berikut adalah beberapa fungsi manajemen dalam humas. Yang pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan dalam manajemen humas melibatkan pengembangan strategi dan rencana untuk mencapai tujuan komunikasi organisasi. Ini termasuk penentuan pesan yang akan disampaikan kepada publik, penentuan target audiens, serta penjadwalan kegiatan komunikasi. Yang kedua, pengorganisasian. Manajemen humas juga melibatkan pengorganisasian sumber daya dan personel untuk melaksanakan kegiatan komunikasi yang direncanakan. Ini mencakup penentuan tugas dan tanggung jawab, alokasi anggaran, dan pembentukan tim atau departemen yang bertanggung jawab atas berbagai aspek komunikasi. Yang ketiga, pengarahan leading. Pengarahan atau leading. Fungsi ini melibatkan memimpin dan mengarahkan tim humas untuk mencapai tujuan komunikasi organisasi. Ini melibatkan motivasi, pembinaan, dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang keempat, koordinasi. Manajemen humas juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh berbagai departemen atau unit dalam organisasi. Ini termasuk memastikan konsistensi pesan dan pendekatan komunikasi di seluruh organisasi. Yang kelima, evaluasi. Fungsi evaluasi dalam manajemen humas melibatkan pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas kegiatan komunikasi. Ini termasuk pengukuran dampak pesan yang disampaikan, umpan balik dari publik, dan identifikasi area di mana komunikasi perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut, humas dapat menjadi sebuah bagian yang strategis dalam organisasi, membantu membangun citra positif, memelihara hubungan yang baik dengan publik, serta mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Baiklah teman-teman, mungkin penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.